Pagi persembahan RRI Manado. Oke, baik. Shalom. Kembali selamat pagi pendengar ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan Pro 1 RR Manado di pagi hari ini. Di awal jumpa untuk edisi siar hari ini Senin 26 Januari 2026. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya pendengar, pagi ini Mutiara Pagi kita akan live ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH Magister Pendidikan Kristen, dan nantinya kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini melalui bacaan Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 7 dengan tema pentingnya mendengar firman. Oke, dan kami sudah terhubung bersama dengan Pak Pendeta. Iya, oke. Saya langsung menyapa. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Bung Mait. Kabar gimana hari ini? Luar biasa, dahsyat. Dahsyat ya, oke baik. Ya seperti biasa Pak Pendeta, diawali dengan doa, kemudian perenungan dan interaktif, ditutup nanti dengan doa lagi. Oke, silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bung Mait. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan, karena Engkaulah firman kebenaran dan kuasa-Mu sempurna. Hari ini kami bersyukur Tuhan boleh menolong kami, membangunkan kami di pagi hari ini untuk tugas kerja, tanggung jawab, dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebelum kami melanjutkannya, kami butuh bekal firman-Mu yang akan menuntun perjalanan kami selanjutnya. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Bung Michael siap bersama dengan kru lainnya dalam pertolongan dan kasih. Bahkan Tuhan kiranya memberkati semua pendengar dimanapun berada, bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat-Mu. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Tuhanlah yang menuntun dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan. Amin. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-7. Kitab Kudus Perjanjian Baru 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-7, firman Tuhan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Pentingnya mendengar firman. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang penting, berarti sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sangat dibutuhkan, ya. Dan ternyata dalam kehidupan yang kita sangat butuhkan adalah mendengar firman. Ada yang mengatakan, Pak Pendeta, kalau cuma mendengar, kami rasa sangat kurang. Bukankah juga penting bahwa melakukan firman? Iya. Jadi, kalau kita mendengar firman, dan firman itu timbul, tertanam, sungguh-sungguh di dalam hati kita, maka yang harus kita lakukan adalah taat pada kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita dengar? Perintah baru apa yang dimaksudkan? Ternyata Alkitab mencatat bukan perintah baru, tetapi perintah lama. Apa itu? Ulangan pasal 6 ayat yang kelima dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Ini luar biasa. Bahkan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40 dikatakan, kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ini penting, saudara. Kita tidak hanya mendengar apa itu kasih, tetapi kita mampu mempraktekkan kasih dalam hidup kita. Makanya perlu mendengar firman Tuhan. Dan itu sangat penting.
Sama seperti background yang ada ya, di layar Bapak Ibu Saudara melihat kepada saya, itu ada gambar salib. Itu kita punya hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Ada orang mengatakan saya dengan Tuhan luar biasa. Setiap hari saya berdoa pada Tuhan. Setiap minggu saya tidak pernah alpa beribadah. Hubungan saya dengan Tuhan sangat baik. Ya. Tetapi masih membenci saudara. Ini justru tidak baik. Saudara, kalau kita mengatakan bahwa ketaatan kita pada Tuhan itu luar biasa, tetapi kita masih membenci saudara kita, tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu sama juga bohong. Ya. Jadi yang terpenting adalah kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Atau orang bisa saja mengatakan saya sangat baik kepada sesama, saya sering membantu orang lain, dan bantuan saya itu luar biasa. Tidak pernah masuk gereja, ini mau datang ibadah, ya, tidak pernah mencari Tuhan. Ya, asik kok Tuhan tahu kan kita orang percaya, bukan begitu, saudara. Kewajiban kita datang bersekutu dengan Tuhan adalah hal terpenting juga untuk mendengar firman. Ya. Jadi akan sangat keliru kalau kita punya hubungan yang baik dengan sesama, tetapi kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Atau sebaliknya, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Jadi kalau ada yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube, ya kasih ingat pada orang. Ya. Kalau mungkin orang punya orang-orang yang memusuhi kita, ya, tugas kita adalah mengampuni, bukan membenci. Ya, tapi Pak Pendeta terlalu sakit ya yang dilakukannya. Alkitab mengatakan, ya, kalau kita mengasihi Allah, ya, kita juga harus mengasihi sesama. Ya, memang gatuk sakit, no berat. Tapi tugas kita adalah mengampuni, mengasihi. Ya. Dan urusan yang ia pernah lakukan dalam hidup kita, setelah kita mengangkat tangan untuk mengampuni dan memberkati, berarti berurusan dengan Tuhan. Ya, yang penting orang yang tidak pernah menaruh dendam. Ya. Yang ada adalah kita sungguh-sungguh mengasihi. Jadi pentingnya mendengar firman, karena firman yang kita dengar akan kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari. Ya. Jadi yang cuma orang yang jadi pendengar, ya, tetapi kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi pelaku kalau kita tidak pernah dengar tuh firman? Ya, jadi mari kita dengar, ya, kita sungguh-sungguh memahami, dan kita mampu melakukan firman itu dalam hidup kita setiap hari. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta, luar biasa untuk perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, dan pendengar, untuk Anda yang mendengarkan baik melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4, ataupun yang mendengarkan melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Kita tiba di ruang sesi interaktif ya pagi hari ini. Baik di SMS, WhatsApp, dan line telepon 082195835080, atau Anda bisa kasih komentar, pertanyaan, tanggapan terkait perenungan firman Tuhan pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, Pak Pendeta, dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini, kira-kira apa pesan yang bisa kita petik pagi ini, dan bagaimana hubungannya dengan mendengarkan firman Tuhan? Iya, jadi mendengar itu sangat penting. Coba Bung Mike perhatikan, kalau misalnya dulu waktu orang anak-anak, orang tua sangat mengharapkan orang itu jadi anak dengar-dengar. Dengar nih apa tuh orang tua bilang home baking. Nah, artinya kalau orang belum dengar, orang belum dapat pengetahuan. Ya. Sesuatu yang disampaikan oleh orang tua itu sifatnya luar biasa. Ya, orang tua sekarang, ya, atau orang sendiri yang sudah jadi orang tua, memang agak berbeda perlakuan kita terhadap anak didik kita. Beda dengan kita yang kita alami sendiri di waktu kita anak-anak. Bagaimana orang tua begitu keras mendidik kita.
ya. Non boleh alpa kalau pergi ibadah. Jadi ibadahnya tidak ada tuh izin-izin. Mesti itu sebuah keharusan. Karena apa? Orang tua tahu dalam persekutuan dengan Tuhan itu, ya, kita akan mendengar firman, kita akan mampu memahami firman, kebenaran itu, dan akan mempraktekkan firman dalam hidup setiap hari. Makanya orang sebagai anak-anak, mungkin Bung Maik juga ya sangat takut kalau orang mau baalpa, ya. Dan kalau ke gereja harus bawa Alkitab, ya. Mau pergi ibadah harus bawa Alkitab. Ya, sekarang kan orang kalau pergi ibadah lain kali seni mau dia bawa Alkitab dalam bentuk buku. Iya. Bahkan ada yang bilang begini, kan ini so canggih pendeta. Iya, betul. Kecanggihan harus orang akui. Tapi mau tanya, di handphone itu DP isi cuma Alkitab. Ya. Oh, ada yang lain. Pengaruh enggak waktu orang mau baca Alkitab di dalam handphone, kemudian ada notifikasi WA. Enggak tergoda enggak kita untuk membukanya? Tergoda no pendeta. Nah, itu. Tapi kan kalau misalnya kita pakai Alkitab dalam bentuk buku, ya, kita akan memahaminya, ya. Bahkan Bung Mike lihat ya, yang viral-viral ada penjual atau pedagang, kalau dia sambil menunggu dagangannya dibeli orang lain, ya dia baca Alkitab. Ini sangat mengharukan. Bahkan ada oma yang so tua, ya, kapa oma nyandak pernah alpa baca Alkitab. Ya, dari situ ada pengetahuan. Ada tuh opa so 100 tahun lebih. Apa yang membuat opa kuat? Membaca firman dan melakukan. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa buat kita. Jadi ini inti yang mau disampaikan kepada kita. Pentingnya mendengar dengan apa? Dengan telinga kata no. Ya, jadi supaya kita menjadi taat dan dapat melakukan firman. Begitu Bung Mei. Oke, baik, luar biasa. Ya, sudah ada respon untuk pagi hari ini melalui line telepon, kita coba. Ya, shalom, selamat pagi. Selamat pagi, shalom, Bung Mike. Shalom, selamat pagi, Ibu Feni. Iya. Iya, oke. Silakan Ibu Feni. Memang luar biasa itu Alkitab. Bayangkan kita, Bung Mike, 5 tuh Alkitab. Kita bikin kuliner hari-hari. Memang Pak Pendeta udah bilang itu, kalau nyak seru, nyak bawa Alkitab. Setiap kita perjamuan atau maupun di rutinitas kita harus bawa tuh Alkitab. Nyak seru kalau nyak bawa Alkitab, itu mengingatkan orang sebagai umat yang percaya. Kita juga hanya mau minta Pak Pendeta berdoa akan karena kita pecucu Aldebaran Mahmud pada hari ini genap usia 8 tahun. Itu juga terima kasih, minta topangan doa bagi orang keluarga dan kakak adik. Terima kasih. Iya. Shalom. Baik, terima kasih Bu Feni yang ada di Kompos ya. Minta didoakan cucu tercinta ini berhari ulang tahun hari ini. Kemudian kita ke SMS ya, ini di YouTube. Selamat pagi Pak Pendeta, bolehkah minta satu ayat firman untuk menguatkan istri saya dalam menghadapi sakit tumor payudara yang dideritanya. Terima kasih Pak Pendeta, host dan kru yang bertugas. Oke, untuk respon Anda ya, kami masih kasih kesempatan pendengar untuk sesi interaktif pagi hari ini di 0821 95 835080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Kita masih merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Oh ya, dari Raski Sastro ya. Makasih buat Raski ya. Ya, kita masih merenungkan firman Tuhan pagi ini dari pembacaan 1 Yohanes 2 ayat 7 dengan tema pentingnya mendengarkan firman. Ya Pak Pendeta, kita sering mendengar ya, ketika setelah mendengarkan firman Tuhan, ya, itu selalu di akhir pasti akan terdengar, ya semoga kita bukan hanya sebagai pendengar yang setia, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku yang setia. Nah, ini maksudnya apa Pak Pendeta? Tapi menjadi pelaku-pelaku yang setia. Bagaimana Pak Pendeta? Jadi karena dengar, berarti kan itu sudah menjadi bagian kita. Tugas kita adalah setelah mendengar, kita melakukan. Kan ya enak Bung Mike kalau orang punya anak-anak, orang cuma bilang, dengar nih apa tuh Papa ada bilang. Ya cuma dengar, nomarnya pernah bikin.
Oke. Itu akan mengecewakan kita ya, Bung. Iya, betul. Tapi kalau orang tua bilang ngana dengar, awas ngana nyadak backing. Nah, itu perkataan orang tua yang mujarab ya. Jadi Iya. orang tua berharap kita tidak hanya mendengar, tapi mau melakukan. Oke, baik. Kita ke penelpon ya. Oh ya, ini dari YouTube. Selamat pagi Pendeta, selamat pagi Bung Mike. Terima kasih banyak firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dari Om Boy di Tomohon. Ya, terima kasih Om Boy. Ya, baik. Kemudian Pak Pendeta, ini bagi orang yang tahu atau bagi orang yang pura-pura tidak tahu, ini apa konsekuensinya kalau kita mengabaikan atau tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan? Ya, ini menarik sekali ini, Bu. Iya. Ya. Coba dengar kalau orang tua bicara. Dengar nih apa tuh Papa dah mau bilang. Ya. Ngana sudah naik motor. Ya. Itu sepesan orang tua. Iya. Dan itu mesti dengar. Ya enggak kok Pak, cuma dekat kok situ sudah Jo, dengar apa tuh Bapak dah bilang nih. Mari dia dengar. Apa yang terjadi? Akhirnya dia menggunakan motor, akhirnya dia kecelakaan. Bayi masih patah kaki dan masih hidup. Makanya orang tua bilang, saya sadar pada dia, Bapak kan so bilang pangan. Ya, nyandak usah, marngana kabal. Ya. Jadi orang yang nyendak dengar akan terima DP akibat. Ya, Tuhan sudah bilang dalam Alkitab, ya, bagaimana kita mempraktikkan firman itu dalam hidup kita setiap hari. Ya. Nah, orang nyendak dengar. Akhirnya kita nyendak dapat berkat. Itu firman Bung Mike, ya dan amin. Ya. Jadi kalau kita mengabaikan itu, sangat rugi kita. Ya. Sama dengan anak-anak yang mengabaikan perintah orang tua, sangat rugi. Makanya Katu sama dengan Raski Sastro pertanyaan Pak Pendeta kasih ayat kemari supaya kasih kuat itu istri yang lagi sakit. Yang lagi sakit. Bukan itu Yohanes 4 ayat 11 ya. Yohanes 4 ayat 11 ya. Yohanes 11 ayat 4 maksudnya. Oh ya. Itu kisah tentang Lazarus ini. Waktu DP saudara-saudara bilang Maria dan Marta, Pak Tuhan Yesus, ya, DP saudara sakit. Dan waktu Yesus dengar, ya, Yesus bilang, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi ada sakit yang nyana akan membawa pada kematian, tetapi justru sakit itu mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan selalu berpikir bahwa sakit itu ya menjauhkan kita dari Tuhan. Tidak. Justru kadang sakit mengingatkan kita supaya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Betul. Ya. Jadi kasih penguatan ya untuk Raski Sastro. Iya, baik. Iya. Oke, kita ke penelpon lagi. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta Alfred. Selamat pagi Pak Raiko, Pak Rudi. Iya. Pak Rudi. Leilem. Luar biasa. Iya. Firman Tuhan yang sudah terdengar kembali kami. Yohanes 2 ayat 7 kan. Iya, betul. Mengenai perintah lama. Saya sendiri terharu dan pembacaan firman di seminggu berjalan ini itu kan. Kalau di perenungan di seminggu berjalan itu, Pendeta. Saya sendiri memang selalu mendengar firman Tuhan, tapi saya tidak bisa membaca firman. Ya, terbatas dengan mata saya tidak bisa mendengar firman Tuhan. Jadi kita cuma selalu kita baca firman Tuhan karena terbatas dengan mata, tapi kita selalu dengar firman Tuhan setiap pagi atau setiap hari. Tidak pernah kita mendengar firman Tuhan. Amin. Jadi
kita bersyukur karena memberikan telinga yang Bisa mendengar. masih boleh mendengar firman Tuhan. Iya. Jadi kita minta topangan doa dari pendeta supaya kita harus taat setia mendengar terus firman Tuhan setiap hari atau setiap saat ada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, kita mesti dengar di radio. Jadi tolong Pak Pendeta doakan saya supaya setia untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Baik. Dan tolong doakan keluarga kami, keluarga Jongkoyo. Baik. Oke. Oke. Cuma itu Pendeta. Iya. Alfred dan Mike, terima kasih. Iya. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi. Terima kasih Pak Rudi alias Pak Raiko yang ada di Leilam ya. Mohon didoakan keluarga Raintung Koyo ya. Oke, kita ke WhatsApp. Selamat pagi Pendeta, minta topangan doa apa nih? Bagian pinggang belakang sakit ya. Buat Pak Pendeta, makasih. Buat Bung Mike, God bless. Dari Aping di Langoan. Oke, terima kasih untuk responnya. Line telepon masih saya kasih kesempatan pendengar di 0821 9583 5080 ataupun di SMS ataupun WhatsApp ya. Baik, Pak Pendeta, ini saya punya kesaksian juga sih. Iya. Karena ini kebetulan saya yang alami. Jadi ada satu waktu ketika ibadah akan dimulai. Ini seorang, oke, sebelum saya lanjut, kita ke penelpon dulu Pak Pendeta ya. Ya. Oke, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi Ibu Lisa, Ibu Elizabeth, Pakuweru Utara. Oke. Iya, betul. Iya, Ibu Elizabeth, mohon maaf Ibu Elizabeth, halo. Ya, Iya, mohon radio monitornya dikecilkan dulu atau agak menjauh dari radio monitor. Agak feedback, iya, feedback sekali nih. ya boleh. Iya, tambah lagi, kecilkan. Iya, halo. Ya, oke. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas firman Tuhan di pagi hari ini. Saya bersyukur karena saya selalu didengarkan oleh firman Tuhan. Mulai kemarin di gereja dalam pembacaan ini, sampai lanjut di Wanita Kaum Ibu, sampai lanjut di ibadah lansia sore, juga di pagi hari ini. Terima kasih firman Tuhan ini selalu menggugah, mengingatkan saya agar tetap setia. Saya bersaksi bukan menonjol. Saya tetap setia untuk beribadah di gereja, di kaum ibu, di lansia, di kolong. Ini semua adalah peran Tuhan. Jadi tolong tetap didoakan oleh hamba Tuhan atau pendeta agar jangan luntur. Tetap setia untuk mengikuti, mendengarkan firman Tuhan. Saya minta tupangan doa karena masih ada lagi anak-anak saya, cucu-cucu yang sudah dewasa, masih dalam kelemahan iman. Saya selalu ingatkan bagi anak-anak, apa kamu tidak beribadah, dan apalagi ini di 2026 ini, mari kamu harus setia untuk mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Baik di gereja, di Bipra, di kaum ibu, di kolong, masih ada lagi anak-anak dan cucu-cucu belum setia untuk mengikuti ibadah-ibadah. Cuma kadang-kadang, jadi minta tupangan doa buat hamba Tuhan atau Bapak Pendeta. Apa terlebih saya tetap bekerja tiap hari. Namun setelah itu dalam tubuh saya capek. Jadi mari saya tetap bekerja. Saya berdoa pada Tuhan tetap berikan kekuatan bagi saya. Tolong Pak Pendeta doakan itu. Terima kasih Pak Pendeta bersama Bung Mai. Iya, terima kasih. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara ya. Ini mohon didoakan katanya. Oke, baik, saya lanjutkan yang tadi Pak Pendeta ya. Jadi ini sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi ketika ibadah sudah mau dimulai nih, ini seorang pelayan Tuhan pada saat dia sudah berdiri di depan akan memulai dengan perenungannya.
kalimat pertama yang dia baca, yang dia sampaikan bukan pembacaan ayat Alkitabnya, tapi dia menyampaikan seperti ini. Jemaat sekalian, mohon maaf, karena perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini agak sedikit keras. Mohon maaf kalau ada sedikit teguran melalui firman Tuhan. Dan benar, ketika firman Tuhan sudah dibacakan, direnungkan bersama-sama, dan memang telak kena dengan saya, Pak Pendeta. Nah, telak, iya. Pada waktu itu saya sakit hati, Pak Pendeta, benar. Ini jadi kesaksian saya. Saya sakit hati, dalam hati saya bilang begini, ngana le rupa tu betul-betul, sedangkan apa yang ngana sampaikan saat ini nyandak sama dengan yang ngana ada backing. Jadi saya sakit hati belum pada saat amin selesai perenungan saya langsung pulang Pak Pendeta karena sakit hati. Itu artinya gimana Pak Pendeta? Mohon pencerahannya. Ya silakan Pak Pendeta. Luar biasa Bung Mike. Jadi firman Tuhan ya, itu adalah pedang bermata dua Bung Mike. Iya betul. Untuk yang menyampaikan dan satu untuk yang mendengar. Ya. Tuhan bisa saja berbicara ya, kepada kita lewat orang lain. Ya. Tuhan bisa pakai firman untuk menegur dan menasihati kita. Memang kalau Tuhan tegur, orangnya tidak bisa lari. Iya. Itu sangat pasti keras. Ya. Tapi coba setelah kita ditegur, kita merenungkan apa faedahnya dalam hidup kita. Kadang Tuhan kasih ingat pada orang. Oh iya kote ini tuh maksud. Mereka apa Tuhan pakai pada dia kan. Sedangkan dia DP kelakuan le tolong lebih jahat dari kita. Mereka apa Tuhan pakai? Ya orang ingat saja bangsa Israel. Ya. Tuhan bisa pakai orang yang tidak mengenal Allah untuk menegur bangsanya. Ya. Umatnya. Artinya mau bilang apa Bung? Orang yang tidak mengenal Tuhan, apa Tuhan pakai pada orang supaya umat ini sadar? Itu sama seperti yang orang alami. Ya. Mungkin secara kualifikasi, ya dia ini tidak masuk kualifikasi. Aduh, apa dia dan kalau stok pendeta yang bilang itu, iya. Misalnya kita tahu Tuhan itu hidup bagaimana. Ya. Ya, tapi kan Tuhan bisa menggunakan orang lain untuk menegur dan menasihati kita. Jadi terima kasih Bung Mike karena ya pengalaman-pengalaman hidup kita yang dipakai oleh Tuhan lewat orang lain itu Tuhan punya cara tersendiri, punya maksud tersendiri. Ya, karena Tuhan ingin ya kita hidup dan menjadi berkat. Jadi luar kalau biasa. firman kasih yang firman ini, aduh sama dengan iris-iris, bukan cuma Mike rasa itu. Iya. Ada anggota jemaat lagi kelar firman, aduh lain kali ikut dia pulang. Karena orang rasa ini sangat berat. Tapi sudah itu Mike ada yang kasih kesaksian. Aduh, luar biasa tuh firman minggu lalu. Ternyata Tuhan bicara kok dan Tuhan sebuktikan DP kekuasaan. Dan itu terjadi Bung. Betapa dahsyatnya dan luar biasanya Tuhan. Iya, gitu. betul sekali. Betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan. Benar sekali Pak Pendeta. Karena dalam setiap peribadatan itu ada dari sebagian yang hadir pada saat itu langsung saling berbicara. Duh, kena bakita tadi no. Satu lagi. Duh, tuh firman tadi dan Kang. Memang luar biasa, betul-betul memang sesuai dengan apa yang kita bikin. Nah ini sungguh luar biasa firman Tuhan ya, tanpa harus disampaikan apa perbuatan apa yang dilakukan, tapi kok bisa kena dengan firman yang disampaikan ya, Pak Pendeta. Oke. Baik, kita ke penelpon dulu. Shalom, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Agustin. Ibu Agustin, iya. Ibu Agustin di mana Ibu Agustin? Di Winetin. Ibu Agustin di Winetin. Oke. Iya. Baik, silakan. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Pak Pendeta Alfred Daleno. Iya, silakan Ibu Agustin. Pak Pendeta, saya cuma mau bilang yang paling mengasihi seperti disampaikan dalam Injil.
adalah salah satu pokok perenungan di pagi hari ini, Kang. Kita sebagai orang Kristen dan dasarnya dalam saling mengasihi. Nah, kita mau tanya Pak Pendeta, sikap saling mengasihi itu seperti apa? Dan mohon didoakan kami keluarga. Tujuh, terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Agustin di Winetin. Iya. Oke, ini ada yang ditanyakan Pak Pendeta, saling mengasihi itu seperti apa? Iya, silakan Pak Pendeta. Kalau kita berbicara saling mengasihi, ya, kalau mengasihi kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu kan biasa, Bu Mai. Iya, betul. Yang berat itu, Ibu Agustin, adalah kalau orang mau mengasihi musuh kita, ya. Selama dia lebih, ya, dan itu sangat menyakiti, ya, sangat membuat orang kecewa, tapi dituntut untuk mengasihi. Itu diajarkan oleh Tuhan Yesus, kasihilah musuh. Bahkan di atas kayu salib Yesus bilang, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu luar biasa. Jadi kalau kita bicara saling mengasihi, ini tidak hanya lips bibir gitu, tidak hanya di mulut. Ya, kita mengasihi pada dia, mar di dalam hati, oh tolong, songat, gitu, aduh. Mengasihi dengan tulus. Ya. Karena kasih itu tanpa batas. Tanpa batas, iya. Tanpa batas. Dan karena itu ya, Tuhan mengasihi kita, ya. Dia bisa melakukan apa saja dalam hidup kita, termasuk ya menghukum kita. Nah, jadi kalau orang ada dalam pergumulan, jangan cepat-cepat memvonis Tuhan yang tidak sayang. Ya. Kadang Tuhan izinkan orang alami, termasuk ketika orang dalam penderitaan sakit. Ya, aduh, apa ini sakit ini rupa lama mau baik. Ternyata Tuhan mau kasih luput kotek orang dari hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Misalnya contoh, ya. Waktu orang sakit orang nggak bisa berjalan ke bumi. Iya. Aduh, sorry kita nggak bisa pergi. Ya. Ternyata ya, dalam sebuah perjalanan itu ada tujuan yang tidak bagus kote. Ya. Ada tamang pangge untuk tujuan yang tidak bagus. Ya. Dan akhirnya karena sakit, ya orang tidak pergi. Justru cuma orang tuh selamat, ya. Orang tuh udah pergi ada mengalami musibah. Nah. Atau orang baru-baru ada kesaksian, Bung Mike. Ketika ada pesawat ATR yang jatuh. Ada kesaksian seorang bapak dia membatalkan karena dia dalam tugas pelayanan, ya. Lebih memilih untuk ya melayani. Tetap melayani. Cuma dia tuh selamat. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang mesti orang sadari bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan bisa pakai cara apa saja untuk mengasihi kita. Apalagi orang ya mengasihi tanpa batas. Ya. Iya. Oke, baik. Ini kita ke penelpon yang terakhir ya. Oke, Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Cliff. Okay. Cliff Motoling. Selamat pagi, Bapak Pendeta Alfred. Iya, silakan Bung Cliff, langsung saja Bung Cliff. Tentang apa ini? Tentang mengasihi atau pentingnya mendengar firman? Pentingnya mendengar firman. Tema kita. Oh iya, betul. Karena memang itu orang sebagai umat percaya, tentunya harus dengar tuh firman. Tapi kadang-kalanya begini, Kak. Orang so banyak sekali dengar firman, tapi tetap orang baking. Kita lebih pikir begini, itu bagus yang Tuhan so sampaikan di firman. Orang kadang-kala cuma dengar, tapi orang tidak suka baking. Tapi yang tidak bagus, orang suka sekali baking. Padahal orang tahu tidak bagus. Saya kaitkan dengan para korup-korup, Kang. So disosialisasi, so ada edukasi, so sekolah pendidikan. Tapi tetap orang baking. Itu karena apa, Kang Pendeta? Itu karakter atau memang ketamakan, tidak puas atau bagaimana, Kang? Iya. Atau Tuhan izinkan, Kang?
supaya itu pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan melayani kepada orang. Itu mungkin begitu. Jadi kita lihat sampai sekarang berpikir, padahal orang dengar, tapi orang tetap baking itu hal yang tidak baik, menentang dong. Jadi tolong pencerahan. Orang bedah ini. Oke, baik. Pendeta bedah, cerahkan, supaya orang tahu. Deng, terakhir, orang lagi walaupun orang banyak Alkitab, banyak buku renungan di rumah, kalau orang nggak baca, sama banyak bohong. Lebih baik dia cuma satu, tapi orang selalu baca, itu yang sangat bermanfaat. Baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bung Cliff ya, dan Bung Cliff menjadi penelpon terakhir kita. Mungkin sekaligus langsung dengan kesimpulan perenungan firman Tuhan kita pagi ini dan ditutup dengan doa Pak Pendeta. Silakan. Baik, terima kasih Bung Mike. Ini luar biasa ya pertanyaan daripada Bung Cliff. Ya. Iya. Sebanyak tuh firman dia sampaikan akhirnya orang tetap melakukan hal yang tidak benar. Ya. Ini sebenarnya dong cuma dengar, Bung Cliff. Ya. Yang penting so dengar. Dan mereka menganggap bahwa itu tidak penting. Kalau mereka menganggap firman itu sangat penting dalam hidup, itu akan tertanam dalamnya. Makanya Yesus kasih perumpamaan soal menabur. Ya. Ada yang ditanam, ada yang ditaburkan, ada yang dituai. Antara semak duri, Bung. Ada yang ditaburkan ya di tanah yang berbatu. Ini susah. Semak duri berbatu, susah sekali mau bertumbuh. Iya. Jangan-jangan orang hati begitu. Nyanda cuma di bebatu lagi, yang baduri lagi. Tapi kalau di tanah yang subur kan dia akan bertumbuh. Jadi sebenarnya mau ingatkan kepada kita, firman Tuhan itu luar biasa. Ya, Bung Mike bilang tadi sangat menyentuh, ya, sangat menegur. Ya. Nah, orang ditegur oleh firman Tuhan, tapi orang menganggap bahwa itu mungkin lebih bicara ke orang lain. Makanya tidak pernah berhenti untuk melakukan hal yang tidak baik. Jadi kalau orang mendengar firman, dengar, backing. Ya, ini penting. Ya, kalau orang dengar, orang backing, orang yang akan menyimpang dari jalan kebenaran. Selalu ada pada kebenaran itu. Maka kalau orang cuma dengar, tidak pernah backing. Dengar tidak baik-baik, tidak sungguh-sungguh, tidak pernah tertanam, itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi saya mau simpulkan ya perenungan kita hari ini, kita dengar dan kita melakukan firman dalam hidup setiap hari. Mari pendengar kita akhiri, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan terima kasih, Engkaulah firman kebenaran. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi pelaku kebenaran firman. Bekalilah kami untuk selalu melihat betapa Tuhan mengasihi kami. Dan tugas kami adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Kami percaya bahwa firman ini akan menolong perjalanan kami selanjutnya dalam kasih dan anugerah. Memberkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan karyawati, bahkan para kru, secara khusus Bung Michael Chia bersama dengan tim, diberkati olehmu dalam tanggung jawab yang dipercayakan. Untuk tugas dan kepercayaan yang akan dilanjutkan, biar kiranya dalam keberkatan. Memberkati Ibu Feni yang ada di Kombos. Bersyukur karena cucu tercinta berhari ulang tahun. Memberkati Pak Raski Sastro di tengah gumul karena istri sakit tumor. Tuhan menjamin, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan memberkati Bapak Boy dan anak Ruli yang ada di Tomohon. Memberkati Bapak Rudi di Leilem untuk tetap mendengar firman Tuhan. Keluarga Raintung Koyo. Diberkati juga Saudara Akping yang sakit di Langohan. Memberkati Ibu Lewis Elizabeth di Pakuweru bersama dengan anak-anak dan cucu. Ibu Agustin di Winetin. Bahkan Bung Cliff yang ada di Mentoli. Berkati kami melanjutkan tugas kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, baik. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen untuk pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati Pak Pendeta baik bersama tugas, ya pekerjaan, pelayanan dan juga bersama keluarga.
Dan akhirnya saya Michael yang bertugas bersama kru teknik yang bertugas juga pagi hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi ya. Selamat pagi, shalom dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.